Selamat pagi anak-anak ibu yang baik-baik. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai energi dalam kehidupan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan energi? Tentu dalam kehidupan sehari-hari kalian sering melihat orang naik sepeda. Kenapa dia bisa naik sepeda? Karena dia memiliki energi. Kenapa mobil bisa berjalan? Karena mobil memiliki energi. Maka dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jadi kamu bisa berjalan karena kamu memperoleh energi dari makanan. Kamu bisa duduk, kamu bisa belajar karena kamu memiliki energi yang berasal dari makanan yang kamu makan. Nah, anak-anak ibu, kita akan belajar mengenai energi ini, maka perhatikan baik-baik, simak baik-baik apa yang ibu jelaskan supaya kalian semakin lama semakin mengerti dan bisa kita memperoleh nilai yang baik. Itulah yang akan ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, apapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah mengertikan apa itu dengan pengertian energi. Nah, kemudian kalian harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan macam-macam energi. Nah, ada beberapa macam energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Nah, itu namanya energi potensial. Potensial itu artinya tersembunyi. Nah, energi potensial itu ada beberapa jenis. Yang pertama, energi potensial gravitasi, ya. Karena pengaruh tempatnya, gaya gravitasi dipengaruhi oleh gaya gravitasi, itu energi potensial, ya. Dia potensial itu artinya tersimpan, ya. Karena ada gaya gravitasi, misalnya kelapa, karena dia tempatnya di atas, dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dia jatuh ke bawah. Yang kedua adalah energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas kita lihat ketika orang menembak, yaitu ada peregangan. Nah, bagaimana kita menghitung energi potensial? Kita pakai rumus sebagai berikut. Nah, ciri-ciri benda yang memiliki energi potensial adalah dia punya massa, dia punya gaya gravitasi, dan dia punya potensi atau kedudukan. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh massa, gaya gravitasi, dan kedudukan atau lokasinya. Ya, itulah energi potensial. Nah, nanti akan kita lihat bagaimanakah cara-cara menghitung energi potensial. Tentunya dalam perhitungannya ada pengaruh massa, ada pengaruh gaya gravitasi, dan ada pengaruh karena kedudukan atau tempat benda tersebut. Nah, itulah dalam energi potensial. Nah, berikut kita rumuskan energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. M adalah massa, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian atau lokasi daripada suatu benda. Ya, jadi kita rumuskan secara matematis EP sama dengan M kali G kali H, atau supaya lebih disingkat dengan EP sama dengan MGH. Nah, contoh soal. Kita akan masuk pakai rumus itu untuk menghitung energi potensial. Sebuah benda bermassa 2,5 kg, 2,5 kg berada pada ketinggian 4,5 meter.
berapakah energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut? Nah, ini adalah soalnya. Sekarang supaya kita bisa hitung, kita lihat dulu apa yang diketahui. Ya, apa yang diketahui. Lihat, yang diketahui masanya tadi 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Ketinggiannya hanya 4,5 meter. Nah, dan gaya gravitasinya G itu adalah sudah merupakan suatu ketentuan 10 meter per sekon. Nah, itu sudah ketentuan 10 meter per sekon kuadrat, itu sudah ketentuan ya. Kadang-kadang bisa dibuat 9,8 meter. Nah, sekarang kita sudah masukkan apa yang sudah kita ketahui tadi, masanya, ketinggiannya, dan percepatan gaya gravitasinya. Maka berapakah EP-nya? Jawab. Masukkan rumus. EP sama dengan M kali G kali H. Maka sama dengan 2,5 kg kali 10 meter per sekon kuadrat kali 4,5 meter. Maka energi potensialnya adalah 112,5 joule. Ya, supaya lebih gampang itu kita kalikan dulu 2,5 dengan 10. Berarti 25 kali 4,5 ya. Jadi satuannya adalah joule. Kilogram meter per sekon kuadrat itu satuannya adalah joule. Nah, sekarang kita lihat dulu energi listrik. Energi listrik itu adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Artinya dia harus punya muatan listrik dan ada arus listriknya. Itulah energi listrik. Contohnya pada lampu yang menyala, dia bisa menyala karena dia punya energi listrik. Berikut energi kinetik. Nah, energi kinetik itu adalah energi gerak. Ya, energi kinetik itu adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, kinetis ya. Itulah pengertian energi kinetik. Nah, jadi ketika kita bergerak, kita berjalan, itu kita menggunakan energi kinetik. Atau mobil berjalan, sepeda melaju, itu termasuk energi kinetik. Nah, energi kinetik itu juga dapat dihitung. Nah, apa ciri-cirinya? Energi kinetik itu harus memiliki massa dan harus memiliki perpindahan atau kelajuan atau kecepatan yang dilambangkan dengan V. Maka bisa kita hitung nanti berapakah energi kinetiknya dengan rumus EK sama dengan setengah M kali V pangkat 2 atau setengah MV kuadrat kalau disingkat ya. EK energi kinetik, M massa, V adalah kecepatan atau kelajuannya. Maka dirumuskan EK sama dengan setengah kali M kali V atau setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Contoh soal. Ya, perhatikan contoh soal berikut supaya kita dapat menggunakan rumusnya. Sebuah mobil bermassa 20.000 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Nah, berapa energi kinetiknya? Kita lihat dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui M-nya 20.000 kg, V-nya 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah EK atau energi kinetiknya. Maka kita masukkanlah apa yang sudah diketahui dalam rumus ya. Dalam rumus EK sama dengan, kita tuliskan dulu nanti rumusnya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Maka EK sama dengan setengah kali 20.000 kali 20 pangkat 2. Ya, jadi sama dengan 20.000, 20 pangkat 2 sama dengan 400. Maka 20.000 kali 400 sama dengan 8 juta. Jadi setengah kali 8 juta sama dengan 4 juta. Maka kalau kita buat ke kilojoule berarti dibagi 1000. Berarti EK-nya sama dengan 4.000 kilojoule. Inilah cara penghitungannya. Nah, sekarang kita lihat dulu macam-macam perubahan energi. Nah, energi itu bisa berubah.
energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini namanya hukum kekekalan energi. Energi itu kekal dia, ya. Tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa dirubah. Ya, nanti akan kita lihat berbagai-bagai macam perubahan energi. Nah, perubahan energi itu kita lihat sebagai berikut. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ketika kita menghubungkan cok listrik, cok kipas angin ke listrik, maka kipas anginnya bisa bergerak. Ya. Yang berikut, energi listrik menjadi energi panas. Nah, kita lihat dalam contoh setrika listrik. Ya. Ketika kita cokkan setrikaan ke listrik, maka dia menjadi panas, dia bisa memuluskan kain. Nah, berikut adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi itu berubah menjadi energi cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya pada senter. Kimianya mana? Ya, pada batu baterainya. Nah, dengan adanya bahan kimia dalam batu baterai, nah dia dapat menghidupkan lampu senter, ya. Nah, sekarang kita mau melihat dulu sumber-sumber energi. Ya, tetapi sumber-sumber energi itu ada dua macam. Energi yang terbarukan dan energi yang tak terbarukan. Energi yang terbarukan itu misalnya cahaya matahari. Ya, cahaya matahari itu termasuk energi yang terbarukan. Cahaya dari matahari itu adalah energi cahaya ditangkap oleh daun, ya. Ini termasuk energi cahaya. Dan ini adalah energi yang terbarukan. Seperti air, ya, energi panas bumi itu terbarukan. Nah, sedangkan energi yang tak terbarukan itu adalah energi yang sudah tidak dapat diperbarui lagi. Misalnya adalah batu bara, ya, batu fosil atau fosil tidak terbarukan lagi, gas alam tak terbarukan lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh energi yang tak terbarukan, ya. Jadi ada tadi dua macam energi. Demikianlah pelajaran kita untuk siang hari ini. Jangan lupa tetap semangat, pelajari berulang-ulang, buat dalam buku catatan kamu supaya pelajaran kita lebih mantap ke depannya. Selamat siang, salam sehat, sekian dan terima kasih.